Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, wabil khusus para imam, ibu bapak semuanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi memuji Allah dengan ucapan itu ajaran langsung ya dari Allah dalam Quran. Maka para ulama memberikan tafsiran sebelum Bismillahirrahmanirrahim ini, kata para ulama, kulu, gitu. Katakan oleh kamu semua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kata para ulama artinya Allah ngajar kepada kita bagaimana cara memuji Allah. Selanjutnya hadirin, mari kita bersolawat bersalam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau dan untuk seluruh sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Sebelum saya lanjut, saya mohon ya berkenan membaca Fatihah. Terkhusus Fatihah ini kita jadikan sebagai wasilah terkabulnya doa kita malam ini. Kita memohon kepada Allah. Hari ini dua putra ya dari para kiai saya di Tasikmalaya sedang sakit. Yang pertama yang mulia Bapak T. Fuad Wahab Musin, yang kedua Bapak Muhammad Ridwan Syam. Beliau berdua sedang diberi ujian sakit oleh Allah. Kita doain mudah-mudahan beliau yang dua orang yang tersebut tadi mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Kemudian khususnya beliau dan umumnya seluruh kaum muslimin muslimat ya, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi
faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Haji hadis ya Ustaz. Judulnya sekarang Babun ma yakuluhu wa yaf'aluhu man yakulu wa la yashba'u. Bab menjelaskan apa yang harus diucapkan dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang makan dan tak kenyang-kenyang. Udah belum itu? Belum ya? Udah belum? Asa udah, asa belum ya? Saya ulang aja lagi. Kayaknya belum ya. Yang jangan bareng-bareng itu ya. Jangan ngambil lauk banyak. Berarti ini ya. Terakhir itu. Jadi Imam Nawawi buat judul begitu. Ini yang buat judul kan Imam Nawawi. Ya. Kata beliau, Imam Nawawi yang menyusun kitab Al-Azkar, nah, sama dengan Imam Nawawi yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ya. Karena ada lagi Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ya. Itu yang menyusun tafsir ya. Ada kemarin saya sampaikan di antara penafsirannya itu yang makna titik ba di basmalah tuh, Imam Nawawi yang itu. Nah ini Imam Nawawi yang nyusun Al-Azkar. Kata beliau, apa yang harus diucapkan oleh orang yang makan dan tak kenyang-kenyang gitu. Ada ucapannya itu tadi, ada jampinya. Dan apa yang harus dilakukan oleh dia biar makannya itu barokah. Hadisnya diriwayat Abu Dawud. Sahabat yang meriwayatkannya Wahsy bin Harb Al-Habasyi ya. Pernah dengar nama Wahsy ya? Wahsy. Wahsy ini kata Imam Musannif min saudani ahli Makkah, penduduk Makkah, orang dari Sudan ya. Dia ini Maula Ta'imah bin Adi. Dia ni allazi qatala Hamzah yauma Uhud. Wahsy ini adalah orang yang membunuh Hamzah paman Rasul di perang Uhud. Sudah ya? Wahsyinya udah ya? Wa syaraka fi qatlihi Musailamah al-Kazzab. Kemudian dia juga yang ikut serta dalam terbunuhnya Musailamah sang pembohong ya. Jadi zaman kafir dia membunuh Hamzah, nah, Islam membunuh nabi palsu. Kalau bisa mah begitu kita tuh. Lagi tak betul, lagi betul nih ada yang bisa kita jadikan apa pembandingnya gitu. Tapi kita alhamdulillah tak pernah kafir Pak ya. Alhamdulillah. Kalau Wahsy pernah kafir dulu. Nah setelah membunuh Musailamah al-Kazzab, sahabat Wahsy radhiyallahu taala anhu ini berkata begini, qataltu fi jahiliyati khairan nas wa qataltu ba'da islami syarran nas. Saat saya di masa jahiliyah dulu membunuh sebaik-baik manusia, yakni Sayyidina Hamzah. Dan setelah berislam saya membunuh seburuk-buruk manusia, yakni Musailamah al-Kazzab.
Sahabiyun, beliau ini seorang sahabat ya. Beliau wafat di Hamsin, di negeri Hams ya. Al-Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis dengan sumber dari beliau. Kata Wahsy radhiyallahu taala anhu, anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi. Ini diringkas. Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'u. Rasulullah katanya, kami ini makan tapi tak kenyang. Kami ini makan tapi tak kenyang. Ada pernah gitu Tad? Makan tapi tak kenyang, sampai bilang tambo cie, tambo cie. Dah tambo cie lagi. Jadi berapa? 2 cie kan? Tapi kita kalau tambo cie itu malah dalam hati ini agak bahagia sedikit. Apa bahagianya? Oh, lagi sehat perut nih kata kita. Padahal lagi selera makan. Assalam. Kalau sahabat jadi masalah justru. Sahabatnya jadi masalah sampai ngadu ke Rasul, curhat. Rasul, kami dah makan tapi tak kenyang. Kalau kita yang dicurhat ini gimana ya supaya lahap makan? Betul. Apa jawaban Rasulullah SAW? Fala'allakum tabtarikun. Jadi ini kata pensarah, fala'allakum tabtarikun ini Ustaz sama dengan la'alla yang di firman Allah, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kalau bahasa kita istifham ya, bertanya, jangan-jangan kalian makannya bercerai-berai gitu. Makannya tak berjamaah ya, makannya misah. Qalu, kata para sahabat yang curhat tadi, na'am, betul Rasul, kami makannya tak bareng-bareng. Maka dibimbing oleh Rasul, fajtami'u ala ta'amikum. Nah ini yang nyambung ke judul ya. Perbuatan yang harus kita lakukan agar makan tuh kenyang. Maka kalian kudu ngumpul atas makanan kalian. Maksudnya makannya bareng lah sama orang ya. Kata musannif pensarah, li'annal barokata fil jam'i, karena barokah itu ada dalam berjamaah. Kata pensarah hadis, wa min sama syuri'at al jama'atu fis sholawat. Oleh karenanya maka solat 5 waktu ini disyariatkan dilakukan berjamaah. Nah ternyata yang disyariatkan berjamaah ini bukan hanya solat, makan. Wadhkuru smallahi ta'ala yubarak lakum fih. Yang kedua, nah ini yang harus diucapkan, dan sebutlah oleh kamu semua nama Allah. Menyebut nama Allah ni aikulu bismillah inda akli, yakni katakan oleh kamu semua bismillah ya, katakan oleh kamu semua bismillah. Yubarak lakum fi, pastinya makananmu kamu akan diberkahi dalam makanan tersebut. Oh berarti yang diucapkan agar kenyang makannya apa? Bismillah. Yang dilakukan makannya berjamaah. Nah kemudian kalau pengen dapat ampunan lepas makannya gimana? Bacakan alhamdulillah. Contoh alhamdulillahnya yang sudah saya bagi kemarin. Alhamdulillahillazi at'amani hadza
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, dah hafal? Yo bareng. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Oh. Di hadis lain gini Ustaz, innallaha ta'ala la yarda 'anil abdi iza akala aklatan fayahmadallaha 'alaiha aw yashraba surbatan fayahmadallaha 'alaiha. Sungguh-sungguh Allah benar-benar ridho kepada hambanya apabila dia makan satu suap misalnya, lalu memuji Allah karena makanan yang sesuap tadi, atau minum satu tegukan lalu memuji Allah selepas minum satu teguk. Jadi bukan hanya satu piring ya, ini cuman ya nyemil lah bahasa kita. Ya kulu aklatan apa? Nyemil, makan sesuap, seupil lah gitu kan, nyemil. Kita nih yang alhamdulillah nih kalau ada piringnya ya, jelas. Baru alhamdulillah. Kalau masih nyari-nyari yang bisa dimakan, alhamdulillah belum keluar, betul. Padahal dalam hadisnya disebutnya ida ya'kulu aklatan, apabila dia makan sesuap aja terus muji Allah, sungguh sangat ridho. Nah kalau Allah ngasih ridhonya itu jadi walinya kita Ustaz. Jadi Allah ridho kepada kita, berarti kita diangkat menjadi kekasih. Ya, diangkat jadi kekasihnya. Yang diridho itu kan kekasihnya, betul lah gitu. Kalau sudah diridho ini banyak ininya, banyak dispensasi. Ya Allah tak bisa lama sholat nih, tak banyak hafal suratnya, udahlah kan gitu, betul lah. Itu kalau ridho. Nah, Ustaz kan guru nih, mohon maaf Pak Kepala terlambat. Aman doh, kata dia kan, aman lah pasbih. Coba kalau tak ridho dengan pasbih, Pak mohon maaf katanya, saya terlambat nih masuk. Awak minta maaf, oh gitu. Mari minta maaf, sekarang minta maaf. Nah itu tak senang artinya Pak. Tengok lah, betul lah. Kalau dia senang dengan seorang, Pak, aman tuh. Nah itu ridho artinya dia dengan kita. Jadi banyak apa? Banyak dispensasinya kalau Allah ridho dengan kita. Nah kata Rasulullah SAW, di antara hal yang akan membuat Allah ridho dengan kita nih, apabila masuk ke perut kita sesuap nasi, ya sesuap makanan. Kalau kita memuji Allah lepas itu, Allah ridho banget dengan kalian. Ya. Nah, berarti makanan ini bisa jadi apa Ustaz? Fasilitas untuk meraih ridho Allah. Itu. Ya makanan itu kan dunia Ustaz. Dunia itu kan disebutkan dalam hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Oh kan? Dunia itu dilaknat, isi dunia pun dilaknat. Isi dunia itu salah satunya apa? Makanan, minuman. Tapi Rasul kecualikan, yang tak ada laknat dalam dunia itu apa? Zikrullah wa mawalah. Oh, zikrullah, ingat Allah, wa mawalah, dan fasilitas-fasilitas yang menyampaikan kita kepada zikrullah. Nah, apa tadi? Ya termasuk kita pun dunia juga Ustadku. Ustadz saya ini dunia, kan isi dunia kita nih. Nah Ustadz dan saya ini mal'un. Nah, kecuali di diri kita nih ada zikrullah. Ini dunia juga toh, dunia. Berarti mal'unah kan? Terlaknat. Tapi kalau ini kita jadikan sebagai fasilitas untuk mengingatnya, tidak pakai kecuali kan? Illa, kecuali, betul.
Ah gitu. Paham ya, Tad? Ah, gitu. Tuh. Iya, jadi berarti hidup nih kalau tak ada zikrullah, apa isinya? Keterlaknatan gitu. Laknat isinya. Paham ya? Nah, ya termasuk kertas ini kan dunia juga tuh. Kertas ini dunia kan. Isi kertas ini dunia juga. Betul lah. Nah, maka kertas ini, isi kertas ini statusnya sama, malunah kan. Betul lah. Kecuali ini kertas dan isinya menyampaikan kamu kepada zikrullah, kepada ingat Allah. Kalau kertas ini dan isinya kita jadikan sebagai kebanggaan diri, untuk nyombongin diri bahwa kita berilmu lebih dari kalian, nah itu kan bukan zikrullah namanya, betul lah. Berarti apa? Zikri, mengingat kehebatan di diri. Paham ya? Nah, yang bagus tuh dunia dijadikan sebagai alat untuk mengingat kehebatan Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi dunia ini terkutuk kecuali, nah gitu ya. Kalau dipakai zikrullah, dipakai sebagai tangga menuju zikrullah. Lanjut. Babul amri bil akli min janibil kus'ati wan nahyi anil akli min wasatiha. Bab mengenai perintah makan itu dimulai dari sisi-sisi piring, dan larangan makan dimulai dari tengah piring. Sudah belum? Sudah ya? Kalau saya wajar lupa, Ustaz. Sebab ada tempat apa? Tempat sama ngaji ini juga. Apa, Ustaz? Ada perbedaan sunnah dan sunnah. Oh gitu. Begini, Ustaz. Jadi kan kalau kita pikir bahwa ada kewajiban kita untuk dengan Allah dalam sesuatu dalam hal makan. Satu sisi ini hadis qaul ya Rasul dan fidyah. Terus kalau kita kembali ke sunnah tadi, dikuatkan ada nilai keadaannya. Hukum sunnah. Oh gitu. Jadi ada dalam konteks pembicaraan gini ya. Ini sunnah Rasulullah SAW gitu. Ini hukumnya sunat gitu ya. Oh gitu yang maksud Ustaz. Oke. Jawab dulu ya. Di fikih dulu waktu kita ngaji fikih dulu di awal ya. Kan fikih itu berbicara tentang af'alul mukallaf ya. Gitu, perbuatan mukallaf. Nah, perbuatan mukallaf nih kan harus ada hukumnya. Gitu kan? Khitab Allah terhadap mukallaf begini ini apa? Ya. Kalau Allah merintah, kalau Allah melarang, gitu kan? Nah, terkait dengan perbuatan hamba itu. Nah, hukum tuh ada 5. Ya. Kita berbuat begini hukumnya wajib. Kita berbuat begini hukumnya sunnat. Tuh kan? Kita berbuat begini hukumnya haram. Kita berbuat begini hukumnya makruh. Nah, kemudian ada kita berbuat begini mubah. Tuh kan? Nah, itu hukum. Paham ya? Oke. Wajib apa yang dilakukan di situ ada pahala, ditinggalin dosa. Sunnah dilakukan berpahala, ditinggalin tak nimbulin dosa. Haram kalau kita perbuat di situ justru ada
dosa, ditinggalin ada pahala. Makruh ditinggalin berpahala, dibuat tak ada dosa. Kalau mubah, dengan membuat dan tidak membuatnya tak ada dosa, tak ada pahala gitu kan. Nah, sunnah kan. Nah itu dalam hukum. Nah ada lagi istilahnya tuh sunnah, sunat sama aja ya. Kalau dalam tulisan Arabnya sin, nun bertasdid, kemudian tak bulat, tak marbuto. Mau dibaca sunnatun, sunnah sama aja ya. Kalau sunnah berarti wakof, kalau sunnatun berarti disebut tanwinnya ya. Nah sunnah yang dimaksud dalam ucapan kita ini sunnah Rasulullah gitu kan. Artinya ini adalah perjalanan hidup yang Rasul pernah melakukannya. Nah itu paham ya itu. Nah kalau sunnah dihukum itu adalah turunan dari wajib, sama-sama dari perintah kan gitu kan. Allah memerintahkan begini, Rasul memerintahkan begini. Nah ada perintah Allah tuh yang oleh ulama dipahami sebagai kewajiban, yang kalau tak dibuat dosanya timbul gitu kan. Ada yang perintah Allah dan Rasul tuh yang oleh ulama dipahami ini anjuran. Nah gitu, sunnah di situ anjuran bahasa kita. Dilakukan ada pahala, tak dibuat tak ada dosa. Kayak sholat sunat ba'da maghrib misalnya kan. Nah itu hukumnya sunnah. Paham ya? Pun adalah menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Ustaz? Betul, betul. Oh gitu, iya betul. Betul. Artinya laknat itu adalah sesuatu yang di situ tak ada kebaikan untuk akhirat. Paham ya? Contoh ya. Allah. Ustadz pernah dengar gini hadis, abghadul halali ilallahi at-talaq. Pernah dengar enggak? Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Halal tapi paling dibenci. Halal tapi paling dibenci. Paham enggak? Kan tak haram talak, tapi dibenci dibenci. Paham ya? Nah, dunia yang benar-benar jadi laknat untuk kehidupan akhirat, dunia yang dijadikan fasilitas mendurhakai Allah. Oh, itu laknat betul. Kemudian contoh kedua yang berarti laknat di situ tidak berarti menimbulkan neraka ya. Artinya semata-mata tak ada kebaikan. Kemarin waktu di fikih kita bincang, kalau ada dua orang lelaki katanya kan, keluar dari rumahnya menuju kamar kecil sambil ngobrol, betul lah? Nah, maka kena laknat kan gitu. Masih ingat tak? Ulama menyebutnya makruh. Paham ya? Ulama mengambil hukum makruh dari dalil tadi. Paham ya? Nah dunia ini Ustaz, kalau tidak menjadi fasilitas ingatnya kita kepada Allah, betul? Nah itu di situ ada laknah, ada keterlaknatan. Nah laknah ini bisa berjadi haram, menimbulkan neraka. Di antaranya apa? Dunia dijadikan fasilitas untuk mendurhakai Sang Maha Pencipta. Tapi kalau dunianya hanya dinikmati, cuman tak berakhir syukur misalnya, kayak kita haus lek minum, tak ada bismillah, tak ada hamdallah, tak ingat Allah, betul lah? Kira-kira jadi dosa ada?
Kalau minum tak baca bismillah, lepas minum tak baca hamdallah. Kan hanya menguntungkan kehidupan dunia, tak mendekat kepada kasih sayang Allah. Paham ya? Paham enggak? Aha, gitu. Nah, itu termasuk yang tak ada guna untuk kehidupan akhirat. Mungkin untuk dunia it's okay. Hilang haus. Paham ya? Iya, yang di wagodiballahu alaihi wala'anah gitu kan. Beda itu mah yang kemarin kita bincangkan ya. Oh, di mana ya? Di tafsir An-Nisa kemarin. Tapi bukan di sini. Oh, itu mah yang dunia dijadikan sebagai apa? Sebagai fasilitas untuk mendurhakai Allah dan Rasul. Ya. Jadi supaya dunia ini punya nilai itu apa? Mendatangkan rahmat Allah. Nah, maka jadikan dunia ini sebagai tangga untuk menyebut asmanya, untuk mengingat kekuasaannya. Paham ya? Nah, itu Ustaz. Oh, itu Ustaz maksudnya ke sana ya. Nah, sila. Gimana Ustaz? Waktu hujan lebat. Oh iya. Memang ada dalam fikih berdasarkan hadis ya, bahwa sholat tuh boleh dijama karena hujan lebat. Iya, boleh. Boleh dijama. Hah? Boleh, silahkan. Ya. Tapi tujuannya demi ngamalin hadis itu, ya. Boleh. Kayak kosor, ya, kayak kosor. Kalau Ustadz musafir lebih dari 2 marhalah, 2 kali bertemu malam ya, 2 kali nginap. Kalau madhab Hanafi 3 hari kan. Perjalanan membutuhkan 3 hari. 3 hari itu dari pagi, ngitung 3 harinya kalau madhab Hanafi dari terbit matahari sampai matahari tergelincir. Kalau di madhab Syafi'i kan sampai matahari terbenam kan. Maka 2 marhalah, 2 kali bertemu malam. Boleh dikosor. Boleh dikosor. Meskipun ayat yang dijadikan dalil itu kan tentang ketika kita khawatir mendapat serangan orang kafir kan. Tapi setelah masa aman, Sayyidina Umar pernah nanya dengan Rasul, Rasul, kita tak ada lagi kekhawatiran diserang orang kafir, apakah meringkas sholat ini masih boleh? Kata baginda Rasulullah kepada Sayyidina Umar, nah, sekarang mah jadi sodakotun, menjadi sodakoh yang Allah berikan kepada kalian. Fakbalu sodakotah, terimalah sodakoh Allah tuh, gitu kan? Nah, maka kita tak berdosa kalau melakukan safar, ya, melakukan safar 2 marhalah dengan hitungan jalan kaki ya, bukan dengan pesawat. Kalau dengan pesawat sampai kutub utara aja tak ketemu 2 malam kita, betul lah? Boleh, kayak ke Jakarta, boleh. Itu Ustaz. Dah Ustaz? Oke, lanjut. Judul baru tadi, babun karahiyatul akli muttaqian. Ya. Bab ngejelasin makruhnya makan sambil ittika. Apa itu ittika itu Ustaz? Al-muttaqi ini adalah kullu man istawa qa'idan ala wata'in mutamakkinan. Setiap orang yang duduk istawa itu, istawa pernah dengar ya? Istawa.
Istawa Ustaz. Summa stawa 'alal 'arsy. Yang di alif lam mim sajdah. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' gitu kan. Nah, istawa itu gitu. Tak ingat. Istawa itu artinya duduk. Ya. Duduk datar, duduk datar. Setiap orang yang berada di satu tempat dalam keadaan duduk, kemudian di bawah pantat dia, bokong dia ada bantal. Ada bantal, ada apa ya? Ya ada pelapis lagi. Dengan kokoh di situ. Kayak gini nih. Ini namanya nih muttaqian. Nah, kalau di Arab taruh bantal di sini. Duduk khusyuk. Kan senang nih duduk kayak gini. Paham ya? Makruh makan sambil duduk bersenang-senang kayak gitu. Kenapa? Nah, karena itu memberikan isyarat bahwa kita makan nih nak lama tuh. Paham ya? Kalau kita mah justru nyari tempat yang bagaimana supaya makan tuh tenang, nyaman, begitu kan? Itulah. Kalau kita, padahal katanya makan sambil gaya begitu tuh hukumnya makruh. Jadi dia di bawah bokongnya itu ada apa? Ada bantal yang empuk. Ada bantal yang empuk. Biar makannya betah. Biar makannya betah. Paham ya? Nama makruh kayak gitu. Dah. Apa tadi? Itu saya tak tahu. Ya. Cuman di sini dibilangnya begitu. Kata Al-Khattabi, ya, Al-Khattabi ini ulama. Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim namanya ya. Lebih terkenal sebutnya Al-Khattabi. Kata beliau, al-muttaqi wa hahuna wal jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtuhu. Jadi orang yang duduk mu'tamidan bersandar ala wita' kepada bantalan di bawah dirinya. Terbayang kan? Terbayang ya? Oke. Wa arada annahu la yaqudu 'alal wita wal wasaid ka fi'li man yuridul iksara minat ta'am bal yaqudu mustawfizan la mutmainnan wa ya'kulu bulghatan. Kata beliau, hadis la akulu muttaqiani, Rasulullah SAW meminta kepada kita umatnya ya, ngasih contoh bahwa Rasul tuh tidak makan sambil duduk di atas wito dan wasaid, atas hamparan gitu ya, atas bantalan, seperti yang dilakukan oleh orang yang mau melakukan makan secara banyak gitu. Biar makannya nyaman gitu, karena nak banyak, maka disiapkan
di bawah bokongnya itu apa? Pengganjal, biar nanti saat makan tuh tak terganggu dengan duduk yang tak menyenangkan. Nah, gitu. Ya. Tak apalah Ustaz. Gitu kan, tak semua perbuatan Rasul bisa kita buat. Ya. Ustaz dengar aja. Tinggal istighfar kan? Tinggal istighfar. Nak buat 100% yang Rasul buat, aduh Ustaz, mohon maaf. Udah lah. Nah, gitu. Kan Rasul mah dah dipuji Allah la'ala khuluqin azim. Kita mah kursi aja agak reot aja dah ngamuk-ngamuk kan. Tak sedap katanya makannya, ngapa? Kursinya tak enak. Nah. Jadi ada nyambung dari duduk yang tak menyenangkan ke tidak enaknya makan. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Bukhari ya, la akulu muttaqian. Nah gitu, la akulu muttaqian. Saya ini tidak makan sambil ittika. Apa bahasanya ya? Selonjor lah mungkin gitu ya. Selonjor, bersenang-senang gitu Pak. Gitu ya, bersenang-senang duduk. Ya di belakang pundak kita ada bantal. Ya kayak raja gitu, kayak raja. Makanya gini, kakinya apanya nyelonjor gitu kan. Sedap. Betul lah. Itu tak nak berhenti makan. Padahal Rasul mah makannya itu berhenti sebelum kenyang. Kalau kita mah sebelum kenyang belum berhenti. Betul lah. Ya kita harus ngaku lah. Ya jangan pula ngaku, aku dah mirip Rasul katanya makan belum. Kalau sholat dah mirip Rasul katanya ya, makan dah mirip juga katanya. Nah kalau makan mah kita belum mirip, belum sendawa mah belum berhenti. Bahkan kalau ikan belum habis belum berhenti, meskipun sendawa dah 3 kali. Gitu. Dalilnya masih ada, mubazir kata. Rasul bilang jangan mubazirkan makan. Ya artinya Ustadz gini, ada hadis nih yang kita baca untuk kita istighfari diri. Ya Allah mohon maaf, tak bisa buat nih, belum bisa buat nih gitu. Itu jangan pula malah hadis nih, itu hadis itu tak betul tuh, tak sesuai dengan selera aku kata Ustaz. Jangan. Betul tak? Nah, gitu. Jadi kita ada istighfar. Nah kata baginda Rasul, saya nih tak ada makan sambil selonjor. Gitu ya. Di belakang ada bantal, di bawah pantat ada bantal, betul tak? Senang, ya. Nggak. Kemudian selain Imam Al-Khattabi, ada juga yang memberikan penafsiran penjelasan muttaqi itu apa? Annal muttaqi huwal ma'ilu ala zanbihi. Orang muttaqi yang selonjor itu maksudnya apa? Orang yang makan sambil duduk mereng ke kanan atau ke kiri. Coba Ustaz Absi praktekin gimana? Mereng ke kiri itu. Yang kayak tempat ngisap hasis tuh, tahu ya? Abang yang pernah pergi umroh tuh, kalau kita jalan-jalan dekat Mekah, dekat Madinah kan ada kafe-kafe lah kalau kita. Kan gini nih, ha? Nah, di sini ada bantal. Pernah enggak Pak kayak gitu ya? Pernah lihat? Coba buka di YouTube, kan? Buka aja kafe Arab gitu. Nah, kan ada bantal-bantalnya. Nah, itu muttaqi. Apa itu? Oh, habis. Saya dari tadi nunggu, ngapa tak bunyi-bunyi? Ya, nah itu. Jadi ya artinya jangan bersenang-senang amat di depan makanan. Betul lah. Nah, karena ya itu tadi kelalaian kita kepada Allah nih. Kata para ulama berdasarkan sunnah Rasul berangkat dari banyak makan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terkurang terlebih saya mohon maaf. Semoga Allah memaafkan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.